Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini kita akan belajar materi tentang prinsip pengukuran flux. Adapun pembahasan yang pertama yaitu tentang flux listrik. Dalam flux listrik ini kita akan membahas tentang gaya dan medan listrik, flux listrik, dan juga hukum Gauss. Yang pertama ada gaya listrik. Apa sih gaya listrik itu? Gaya listrik biasanya disebut juga dengan hukum Coulomb. Menurut Coulomb, besar gaya tarik atau gaya tolak antara dua muatan listrik adalah sebanding dengan perkalian kedua muatan dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak antara kedua muatan tersebut, serta tergantung pada mediumnya. Adapun rumusnya yaitu F sama dengan 1/4 P epsilon 0 dikali Q1 dikali Q2 per R pangkat 2, yang mana F itu adalah gaya Coulombnya, epsilon 0 adalah permitivitas bahan, Q1 atau Q2 itu adalah muatannya, dan R itu adalah jarak antara kedua muatan tersebut. Pembahasan yang kedua yaitu medan listrik. Medan listrik adalah sebuah medan vektor. Nah, setiap daerah di mana sebuah muatan listrik itu mengalami gaya, itu disebut medan listrik. Adapun persamaannya yaitu E sama dengan K dikali Q per R pangkat 2. E sama dengan 1/4 P epsilon 0 dikali Q per R pangkat 2. Yang mana nilai K itu adalah sama dengan 1/4 V epsilon 0. Selanjutnya ada flux listrik. Kata flux itu berasal dari bahasa Latin yang artinya mengalir. Flux listrik adalah jumlah garis-garis medan listrik yang menembus tegak lurus suatu bidang. Flux listrik dapat dinyatakan sebagai berikut. Flux sama dengan E dikali A. Flux sama dengan E dikali A cos theta. Di mana theta itu sama dengan sudut antara arah medan listrik E dan arah normal bidang N. Flux adalah flux listrik dengan satuan Wb atau Weber. Nah, ini adalah gambar ilustrasi dari flux listrik, yang mana theta adalah sudut antara arah medan listrik serba sama, medan listrik E, dan arah normal bidang N. Arah normal bidang adalah arah tegak lurus terhadap bidang. Untuk mendefinisikan flux medan listrik, perhatikan gambar 2. Nah, sebuah permukaan Gauss berbentuk sembarang diletakkan di dalam suatu medan listrik. Permukaan Gauss itu dibagi menjadi bujur sangkar kecil dengan luas delta A. Vektor medan listrik E dan vektor luas delta A untuk tiga bujur sangkar terpilih dinamai 1, 2, dan 3 yang ditunjukkan pada gambar. Nah, kenapa jadi bujur sangkarnya harus kecil? Karena kita ingin mengabaikan kelengkungan dan menganggap setiap bujur sangkar itu adalah datar. Nah, sehingga diperolehlah flux listrik yang melalui permukaan Gauss, yaitu flux sama dengan integral tertutup E dikali dA. Nah, pada integral tertutup ini ada loop pada tanda integral tersebut. Itu menunjukkan bahwa integrasi tersebut akan dilakukan seluruh permukaan yang tertutup. Selanjutnya, flux listrik yang melalui permukaan Gauss sebanding dengan jumlah neto garis-garis medan listrik yang melewati permukaan itu. Selanjutnya ada hukum Gauss. Nah, itu adalah gambar sebuah permukaan Gauss spherics yang berpusat pada muatan titik Q. Pada gambar itu menunjukkan muatan titik positif Q yang di sekelilingnya telah diberi permukaan Gauss spherics konsentris berjari-jari R. Nah, kita bagi permukaan ini menjadi luas-luas diferensial dA. Menurut definisi, vektor luas dA itu pada setiap titik adalah tegak lurus terhadap permukaan dan terarah keluar dari interior. Nah, dari simetri pada situ tersebut, kita tahu bahwa pada setiap titik
Medan listrik E juga tegak lurus terhadap permukaan dan terarah keluar dari interior. Nah, jadi karena sudut theta antara E dan dA adalah 0, maka diperolehlah flux sama dengan integral tertutup E dikali dA sama dengan Q tercakup per epsilon 0. Nah, flux listrik total yang melalui sebuah permukaan tertutup sama dengan muatan listrik neto total di dalam permukaan itu, dibagi oleh epsilon 0. Nah, baiklah, kita memasuki pembahasan yang kedua, yaitu tentang flux magnetik. Nah, di sini kita akan membahas tentang medan dan gaya magnetik, flux magnetik, dan hukum Gauss. Medan magnetik. Nah, medan magnet adalah ruang di sekitar magnet yang gaya tarik atau tolaknya masih dirasakan oleh magnet lain. Besarnya gaya tarik atau gaya tolak antara kutub-kutub magnet diberikan oleh F sama dengan mu0 M1 M2 per 4 pi R pangkat 2, di mana F adalah gaya tarik atau tolak kutub magnet atau N, mu0 atau 4 pi mu0 per 4 pi sama dengan 10 pangkat minus 7 Weber per ampere. M1 dan M2 adalah kutub magnet ampere meter, dan R adalah jarak antara kedua kutub magnet. Nah, ini merupakan garis-garis gaya magnet. Kemudian ada rapat garis-garis gaya, bisa disimbolkan dengan B. Nah, yaitu jumlah garis gaya tiap satuan luas yang tegak lurus kuat medan magnet. Dapat dirumuskan sebagai B sama dengan C per ampere. Jadi C sama dengan B kali A. Ini sama dengan B kali A sin theta. Dan H sama dengan B per mu. Kemudian gaya magnetik. Di sini ada gaya Lorentz, yaitu gaya yang ditimbulkan pada muatan yang bergerak dalam medan magnet. Gaya Lorentz merupakan besaran vektor, dan arahnya ditentukan oleh kaidah tangan kiri F. Fleming, tegak lurus arus listrik dan medan magnet. Nah, ini merupakan kaidah tangan kiri Fleming. Nah, kemudian di sini ada gambar gaya magnetik F yang beraksi pada muatan positif Q yang bergerak dengan kecepatan V adalah tegak lurus terhadap V dan medan magnetik B. Nah, yang A, gaya magnetik itu adalah 0 bila V paralel atau berlawanan arah dengan B. Bila V berada pada sudut C terhadap B, maka F sama dengan QVB sin C. Dan C, bila V tegak lurus terhadap B, maka F sama dengan QVB. Untuk nilai V dan B yang diberikan, orientasi ini memberikan gaya terbesar. Gaya magnetik pada sebuah partikel bermuatan yang bergerak bebas sama dengan yaitu F sama dengan QV cross B. F sama dengan QB, maksud saya QV B sin theta. Nah, dengan Q itu sama dengan muatan listrik, yaitu kecepatan partikel
dan B bisa induksi magnetik. Theta sama dengan sudut antara arah V dan arah B. Kemudian, gaya magnetik pada sebuah partikel yang bermuatan yang bergerak di dalam kawat berarus, yaitu F sama dengan I B L, atau F sama dengan I B L sin theta, dengan L adalah panjang konduktor, satuannya meter, dan I sama dengan kuat arus listrik, satuannya ampere, dan theta sama dengan sudut antara arah V dan arah B. Baiklah, selanjutnya flux magnetik. Nah, flux magnetik merupakan garis-garis medan magnet yang berasal dari kutub utara sumber magnet yang menembus bidang datar secara tegak lurus atau membentuk sudut kemiringan tertentu. Nah, ini merupakan gambar penampakan garis-garis medan magnetik pada bidang datar. Apabila garis-garis medan magnet tidak tegak lurus dengan bidang datar, maka sudut mempengaruhi besarnya flux magnet. Dapat dirumuskan, besi sama dengan BA cos theta. Nah, flux magnetik total yang melalui sebuah permukaan tertutup selalu sama dengan 0. Integral terbuka B dA sama dengan 0. Nah, selanjutnya memasuki hukum Gauss. Hukum Gauss untuk medan magnet besi B sama dengan integral tertutup B dA sama dengan 0. Kemudian hukum Faraday-Lenz. Gg induksi sama dengan minus N dpc per dt. Nah, apabila terjadi perubahan flux dalam suatu kumparan konduktor atau loop, maka dihasilkan gaya gerak listrik atau tegangan listrik, induksi yang berbanding lurus dengan laju perubahan flux. Nah, pada gambar, magnet didorong masuk, terjadi perubahan flux. Jika magnet diam, maka tidak ada arus. Dan jika magnet ditarik keluar, terjadi perubahan flux yang berlawanan. Pembahasan selanjutnya yaitu tentang aplikasi flux. Yang dibahas pada pembelajaran kali ini yaitu tentang generator listrik dan transformator listrik. Yang pertama, ada generator listrik. Nah, di sini menggunakan generator AC. Secara garis besar, generator AC ini terdiri atas suatu kumparan yang berputar relatif terhadap medan magnet luar, seperti pada gambar. Nah, untuk rapat flux yang dilengkapi kumparan itu adalah flux sama dengan B dikali A, sama dengan B dikali A cos theta. A itu menyatakan luas penampang kumparan, dan theta adalah sudut antara normal bidang kumparan dengan induksi magnet B. Jika laju putar kumparan relatif terhadap magnet adalah omega, maka theta sama dengan omega T. Dan jika jumlah lilitan pada kumparan adalah N, maka GGL induksi yang dihasilkan generator adalah GGL sama dengan minus N dFlu per dt. GGL sama dengan minus N d dt B dikali A cos omega T. GGL sama dengan N dikali B dikali A omega sin omega T. Untuk lebih jelasnya, perhatikan video berikut ini. Prinsip kerja dari generator sinkron adalah sebagai berikut.
Kumparan medan yang terdapat pada rotor dihubungkan dengan sumber eksitasi tertentu yang akan mensuplai arus searah terhadap kumparan medan. Arus searah akan disuplaikan melalui brush atau sikat arang pada kumparan medan. Dengan adanya arus searah yang mengalir melalui kumparan medan, maka akan menimbulkan flux yang besarnya terhadap waktu adalah tetap. Eksitasi arus arah ini hukumnya wajib, sehingga keberadaannya sangat diperlukan. Prime mover atau penggerak mula yang sudah terkoppel dengan rotor segera dioperasikan, sehingga rotor akan berputar pada kecepatan nominalnya. Prime mover dapat berupa turbin ataupun daya penggerak lainnya, mengingat generator sinkron tidak mempunyai torsi awal. Perputaran rotor tersebut sekaligus akan memutar medan magnet yang dihasilkan oleh kumparan medan. Medan putar yang dihasilkan pada rotor akan diinduksikan pada kumparan jangkar, sehingga pada kumparan jangkar yang terletak di stator akan dihasilkan flux magnetik yang berubah-ubah besarnya terhadap waktu. Adanya perubahan flux magnetik yang melingkupi suatu kumparan akan menimbulkan GGL induksi pada ujung-ujung kumparan tersebut. Untuk generator sinkron 3 fasa, digunakan 3 kumparan jangkar yang ditempatkan pada stator yang disusun dalam bentuk tertentu, sehingga susunan kumparan jangkar yang sedemikian rupa akan membangkitkan tegangan induksi pada ketiga kumparan jangkar yang besarnya sama tapi berbeda fasa 120 derajat satu sama lain. Setelah itu, ketiga terminal kumparan jangkar siap dioperasikan untuk menghasilkan energi listrik. Selanjutnya ada transformator listrik. Transformator listrik yaitu alat yang digunakan untuk memperbesar atau memperkecil tegangan bolak-balik. Nah, bekerjanya alat ini berdasarkan hukum Faraday-Lenz. Dapat dirumuskan, tegangan primer sama dengan minus NV devlog dt. Tegangan sekundernya sama dengan minus NS devlog per dt. Sehingga diperoleh persamaan tegangan sekunder per tegangan primer sama dengan jumlah lilitan sekunder per jumlah lilitan primer. Untuk lebih jelasnya, perhatikan video berikut ini. Working principle of a transformer is simple: electromagnetic induction. According to this principle, a varying magnetic flux associated with a loop will induce an electromotive force across it. Such a fluctuating magnetic field can easily be produced by a coil and an alternating EMF system. A current-carrying conductor produces a magnetic field around it. The magnetic field produced by a coil will be as shown in the figure. With the fluctuating nature of the alternating current, the magnetic field associated with the coil will also fluctuate. This magnetic flux can be effectively linked to a secondary winding with the help of a core made up of ferromagnetic material. This fluctuating magnetic field will induce an EMF in the secondary coils due to electromagnetic induction. Since the turns are arranged in a series, the net EMF induced across the winding will be the sum of the individual EMFs induced in each turn. Since the same magnetic flux is passing through the primary and secondary coils, the EMF per turn for both the primary and secondary coils will be the same. The EMF per turn for the primary coil is related to the applied input voltage as shown.
As a result, the induced EMF at the secondary coil is expressed as follows. This simply means that with fewer turns in the secondary than in primary, one can lower the voltage. For the reverse case, one can increase the voltage. But since energy is conserved, the primary and secondary currents have to obey the following relationship. Three-phase transformers use three such single-phase transformers, but with a slightly different coil configuration. Here, the primary and secondary coils sit concentrically. Two more such windings are employed in a three-phase transformer. Transformers with high power ratings generally employ a special kind of winding, known as a disc-type winding, where separate disc windings are connected in series through outer and inner crossovers. The low voltage windings are connected in a delta configuration, and the high voltage windings are connected in a star configuration. Thus, the line voltage further rises to root 3 times at high voltage side. This also means that, from a three-phase step-up transformer, we can draw 4 output wires, 3 phase power wires, and 1 neutral. High voltage insulated bushings are required to bring out the electrical energy. Sampai di sini dulu pembelajaran kita pada hari ini. Tetap semangat dan good luck. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.